Crown ya. Amin. Oke. Nah, itu tema besar kita sepanjang tahun ini ya. Kita bicara terus tentang everlasting crown. Namun everlasting crown itu luas sekali Bapak Ibu ya, dan dalam sekali. Nah, everlasting crown atau mahkota abadi itu di dalam apa, dan hari ini kita akan lihat ya tema khotbah pada pagi hari ini. Mahkota abadi di dalam suatu ya. Ya, ini dia. Dalam mengikuti pesan penting ya dan teladan pemimpin rohani. Ya. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mari kita tanya sama-sama dulu Bapak Ibu sekalian ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam mengikuti? Dalam apa Bapak Ibu? Mengikuti. Mengikuti apa saudaraku? Mengikuti pesan penting dan teladan pemimpin rohani. Ada enggak mahkota abadi di dalamnya? Ada. Ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata seseorang tidak mengikuti pesan penting dan teladan pemimpin rohani? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Ya, hilang sudah Bapak Ibu. Ya, jadi ketaatan kita dalam mengikuti akan pesan penting yang dibawakan oleh pemimpin rohani ya, dan mengikuti teladan pemimpin rohani yang baik, itu pasti Bapak Ibu ada mahkota abadi di dalamnya ya. Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau teladan yang baik kita tidak ikuti, kita salah Bapak Ibu ya. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena semua teladan yang baik itu sungguh menuntun kita untuk makin hari makin dekat dan makin mengenal pribadi Tuhan ya. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 13 ayat 17 ya. Ya. Terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Amin ya, perhatikan baik-baik. Ayat ini menyebutkan taatilah. Taatilah siapa Bapak Ibu? Pemimpin-pemimpinmu. Setelah taat apalagi? Dikatakan dan tunduklah. Tunduklah kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin ya. Kepada mereka. Alasannya apa kita mau taat dan kita mau tunduk Bapak Ibu? Sebab mereka ini pemimpin-pemimpin berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara, dalam kehidupan ini kalau tidak ada yang menjaga jiwa kita, maka jiwa kita ini akan segera diganggu, segera diserang, segera dihancurkan ya, segera dibuat bulan-bulanan oleh musuh ya. Musuh kita itu iblis. Jadi tugas pemimpin rohani itu dia berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat yang dia jaga Bapak Ibu. Dia jaga jiwanya. Cara menjaga jiwanya itu gimana saudaraku? Dia berdoa untuk jemaatnya, dia berikan firman Tuhan kepada jemaatnya, supaya hati jemaat, jiwa jemaat yang susah dan sedih, tidak susah lagi, tidak sedih lagi. Yang hatinya takut, khawatir, tidak takut, tidak khawatir lagi. Karena apa? Sudah dengar firman Tuhan. Karena apa? Sudah dilawat oleh Roh Kudus. Amin ya. Di dalam hadirat Tuhan seperti tadi kita dilawat Tuhan itu Bapak Ibu. Nah, itu dia saudara-saudaraku. Jadi ketika jemaat-jemaat Tuhan mereka mentaati pemimpin-pemimpin dan
mereka tunduk kepada pemimpin-pemimpin mereka, maka itu aman ya, pasti aman jiwa dari jemaat, jiwa orang percaya itu. Tapi ketika mereka mulai berontak, mereka mulai melawan, mereka mulai tidak taat, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu paling rawan, itu paling berbahaya, saudaraku ya. Contoh di dalam Alkitab itu ketika orang Israel mereka berontak kepada Tuhan, mereka berontak kepada Musa sebagai pemimpin yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka, maka mereka mengalami keadaan-keadaan yang buruk, Bapak Ibu ya. Mereka mengalami keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan sekali, saudaraku ya. Sebagai satu contoh ketika ada kelompok-kelompok seperti Datan dan Abiram ini, saudaraku ya. Mereka berontak kepada Musa sehingga tanah terbelah dan menelan mereka hidup-hidup. Jadi mereka dikuburkan hari itu hidup-hidup. Nah, siapa yang melakukan itu? Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan gak terima kalau pemimpinnya yang Tuhan dia hadirkan kepada jemaatnya, saudaraku, ditentang ya, tidak ditaati. Saudaraku, Tuhan itu yang marah, Bapak Ibu sekalian. Musa sih nggak apa-apa. Musa Alkitab bilang dia seorang yang lembut hatinya, ya, lebih lembut daripada manusia manapun. Tapi yang tidak terima itu Tuhan, Bapak Ibu. Maka Alkitab berkata, jangan mengusik-usik orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Karena itu adalah suatu ketetapan Tuhan, ya. Apakah pemimpin bisa salah? Bisa, ya. Karena apa? Dia juga manusia, ya. Apakah pemimpin juga bisa lemah? Bisa, karena dia juga manusia. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang Tuhan khususkan, ya. Apa itu? Dia berikan otoritasnya, dia berikan wibawa ilahinya, dia berikan pengurapannya, dia berikan firman-firman yang tidak bisa sembarangan, ya. Orang bisa mengajarkan itu. Maka ketika ada jemaat-jemaat yang memberontak, nah itu satu kesalahan yang fatal sekali, ya. Oke. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi ini suatu dikatakan, mari Anda perhatikan ayat ini ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Selamat pagi Bu Fang lain dan semuanya ya. Dan tunduklah kepada mereka. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Sebab mereka ini pemimpin-pemimpin berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus apa Bapak Ibu? Harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, dengan jalan jemaat ini taat, jemaat ini tunduk kepada pemimpinnya, mereka akan melakukannya dengan gembira, ya. Indah sekali kalau jemaat mentaati pemimpinnya, tunduk pada pemimpinnya, itu pemimpin lakukan dengan gembira hati. Tapi kalau jemaat tidak taat, tidak tunduk pada pemimpin, nah lihat ini ya, bukan dengan keluh kesah. Jadi nanti pemimpin itu ketika jemaat itu tidak tunduk, tidak taat, dia menjadi orang yang melakukan yang keluh kesah. Dan lihat, yang ruginya siapa? Dikatakannya sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi orang yang menentang pemimpinnya, yang tidak taat kepada pemimpin dan tidak tunduk pada mereka, itu merugikan dirinya sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham, dia akan kehilangan sesuatu yang baik. Paling tidak begini, damainya hilang. Damai sejahtera di hatinya itu hilang. Jadi hidupnya nggak tenang Bapak Ibu. Hidupnya gelisah, hidupnya diwarnai dengan hal-hal yang buruk Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tanda-tanda yang tidak baik dialami oleh orang-orang yang tidak taat dan tidak tunduk kepada pemimpin. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian, mari kita akan pelajari hal ini ya, hal penting ini. Nah, oke. Mahkota abadi dalam mengikuti, ya. Mengikuti apa Bapak Ibu? Mengikuti pesan penting. Ya, pesan penting dan teladan pemimpin rohani, ya. Pemimpin rohani yang berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwa jemaat, ya.
jiwa jemaat di hadapan Tuhan. Saya ulang ya. Mahkota abadi dalam mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Mengikuti pesan penting dan teladan pemimpin rohani, ya. Teladan pemimpin rohani yang telah berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwa jemaat di hadapan Tuhan. Amin ya. Ya, sudah dicatat? Udah. Belum Pak John. Ya, oke. Ya. Sudah Pak John. Nah, oke, sudah ya. Sip. Masih. Saya akan tuntun saudara pelan-pelan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, hal ini dapat kita pelajari terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 7 sampai 9. Ya. 2 Timotius 2 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Ya, siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti mahkota abadi dalam mengikuti. Ya, dalam mengikuti apa, Bapak Ibu? Mengikuti pesan penting dan teladan pemimpin rohani, ya. Oke, saya ulang lagi ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti mahkota abadi dalam mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Mengikuti pesan penting dan teladan pemimpin rohani. Amin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau pesan penting, Bapak Ibu, itu benar-benar Tuhan mau kita ikuti ya. Lalu teladan pemimpin rohani, Bapak Ibu, teladan yang baik perlu kita ikuti ya. Oke, jangan ikut yang jelek, Bapak Ibu. Oke, sudah dicatat semuanya? Sudah ya. Terima kasih Pak John. Oke, sama-sama. Mari kita lihat ya, siapa dia, saudaraku. Nah, dia adalah orang percaya yang memiliki apa, Bapak Ibu? Memiliki 3M. Ya, apa itu 3M? Ini lebih dari sekedar uang 3 miliar ya. Oke, kita lihat M yang pertama, saudaraku. M yang pertama itu adalah memperhatikan ya. Memperhatikan apa, saudaraku? Memperhatikan dengan segenap hati akan apa yang telah dikatakan, ya, apa yang telah dikatakan dari pemimpin dan bapa rohaninya. Saya ulang ya, saya ulang Bapak Ibu, memperhatikan dengan sepenuh hati akan apa yang telah dikatakan dari pemimpin dan bapa rohaninya. Ya, ini penting Bapak Ibu. Kita lihat ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Amin ya. Dikatakan perhatikanlah. Jadi M yang pertama itu memperhatikan. Ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pesan penting dan teladan hidup Bapa rohani, pemimpin rohani ini yang kita ikuti Bapak Ibu sekalian ya, dengan cara apa? Memperhatikan. Memperhatikan dulu, saudaraku. Memperhatikan, ada orang betul memperhatikan, tapi memperhatikannya tidak dengan sepenuh hati, ya. Artinya dia setengah-setengah aja. Nah, rugi Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan mau kita memperhatikan dengan sepenuh hati, ya. Akan apa yang telah dikatakan. Jadi apa yang dikatakan oleh pemimpin rohani itu adalah pesan-pesan penting yang harus kita ikuti, Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan pemimpin rohani dan Bapak rohani. Jadi nomor 1 itu memperhatikan dulu. Katakan amin ya.
Seringkali kenapa orang itu kehilangan damai sejahtera, orang kehilangan sukacita. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan dengan sepenuh hati. Ya, orang tidak bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi itu kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan dengan sepenuh hati. Ya, beda dengan orang yang memperhatikan dengan sepenuh hati itu dia ngerti. Yang tadinya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Amin ya. Kenapa? Karena dia memperhatikan dengan sepenuh hati. Ya, suatu yang dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Yang dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia memperhatikan dengan sepenuh hati. Dan ini kabar baik adalah, Bapak Ibu, orang yang memperhatikan dengan sepenuh hati itu, dia mendapatkan semua yang Tuhan ingin berikan kepada dia, ya. Oh, termasuk apa, Saudara? Kuasa, mujizat. Paling tidak imannya itu bertumbuh, rohaninya dewasa, Bapak Ibu sekalian. Dia menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang kuat. Kenapa? Karena dia memperhatikan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Dia menjadi orang yang disertai Tuhan. Dia jadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena dia memperhatikan firman itu dengan sepenuh hati. Ya, kalau saudara-saudara baca di dalam Yeremia pasal yang ke-48 ayat 18. Tuhan katakan, jika engkau memperhatikan perintah-perintahku dan melakukan dengan setia, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, haleluya. Ada dua hal yang dia dapatkan. Pertama, damai sejahtera. Yang kedua, yaitu kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena dia memperhatikan firman Tuhan. Orang yang memperhatikan firman Tuhan, hatinya damai, hidupnya bahagia. Katakan amin. Kenapa ada orang yang hatinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan? Itu kenapa? Karena dia tidak memperhatikan firman. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya apa? Firman itu dicuri oleh setan. Dia dengar firman Tuhan, betul dengar. Dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, suatu ya. Dia tembus tembok bablas yang di sebelah tembok itu jadi korban. Kalau gitu yang baik bagaimana dong, Pak? Yang baik adalah ketika engkau dengar firman Tuhan masuk dari telinga kanan, dari telinga kiri, simpan di hatimu. Itu yang baik. Itu namanya engkau memperhatikan firman, ya. Dari waktu firman datang, masuk lewat telingamu, baik kanan atau kiri, pastikan firman itu langsung tersimpan di hatimu. Masuk lagi firman dari telinga kanan, telinga kiri, masuk tersimpan di hatimu. Semakin hatimu simpan firman, simpan firman, maka hatimu penuh dengan damai sejahtera. Hatimu hidup bahagia, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, Saudaraku. Putrane Gusti Yesus. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, itu dia penting, Saudaraku. Ini ya, yang pertama. Mari kita lihat yang kedua setelah dia memperhatikan, ini rahasianya luar biasa ya. Kita lihat yang kedua adalah mengingat. Mengingat apa, Saudaraku? Mengingat akan pesan penting, ya, pesan penting pemimpin rohani bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Siapa yang telah bangkit dari antara orang mati? Yesus. Nah, ini pesan penting. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 7, ya, 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Percuma kamu beribadah, percuma kamu melayani, sia-sia. Karena apa? Yesus tidak bangkit. Ya. Sia-sia, Saudaraku. Jadi, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi yang berdosa tetap berdosa, ya. Yang melakukan banyak hal yang jahat tetap lakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada kuasa yang membangkitkan dia, Saudaraku.
Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini mengingat, saudaraku, mengingat pesan penting. Ya, pesan penting dari pemimpin rohani, pesannya itu apa? Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Angkat tangan saudara, kita berkata, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin, Bapak Ibu ya. Betul, sebagai manusia Yesus mati. Ya, tapi karena dia Tuhan, dia Raja, dia bangkit dari kematian. Dan kuasa maut, kuasa kematian tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Oh, haleluya. Kita lihat ayatnya dulu ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Amin ya. Ini rahasia yang kedua. Jadi pesan penting dan teladan pemimpin rohani mengikuti ini penting sekali ya. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Memperhatikan, yang kedua mengingat ya. Nah, ada orang itu dia ingat apa? Akan masa lalunya ya. Yang dia ingat adalah kata-kata yang diucapkan orang kepada dirinya. Kata-kata yang menusuk hatinya, melukai hatinya, membuat hatinya susah. Hatinya penuh kebencian, penuh kedendaman, penuh sakit hati, penuh dengan akar kepahitan. Saudara, kalau orang mengingat-ingat ini, dia rugi sendiri. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau ingat pesan penting akan pemimpin rohani yang menyatakan bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini kabar baik Bapak Ibu. Kalau engkau ingat akan firman, hatimu akan damai, hatimu bahagia. Katakan amin ya. Nah ini penting, mengingat itu penting. Karena banyak orang seringkali lupa Bapak Ibu. Dia lupa kepada firman. Maka pagi ini Tuhan mau engkau mengingat ya akan firman Tuhan. Itu penting. Nah mari kita lihat yang ketiga sekarang. Setelah dia sudah suasaku ya memperhatikan, kemudian dia mengingat, baru yang ketiga yaitu dia menguatkan hatinya ya. Haleluya, menguatkan hatinya di hadapan Tuhan Yesus Kristus ya. Kapan? Saat dia menderita karena dia telah memberitakan Injil. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya. Perlu kita menguatkan hati suatu. Menguatkan hatinya di hadapan Tuhan Yesus Kristus ya. Saat dia menderita karena dia telah memberitakan Injil. Jadi Paulus itu menderita karena apa? Karena memberitakan Injil. Bukan karena dia melakukan dosa, bukan karena dia melakukan kriminal ya, mencuri, merampok, membunuh, tidak Bapak Ibu. Dia dipenjarakan itu karena dia memberitakan Injil. Jadi ini satu penderitaan ya. Nah, waktu Paulus menderita, saya percaya dia menguatkan hatinya. Saudara pun demikian. Saudara menderita karena apa? Saudaraku, ada banyak alasan. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu, saat engkau menderita, engkau harus menguatkan hatimu. Ya, ini penting. Mari kita lihat dulu ayatnya ya, 2 Timotius 2 ayat 9. Ya, 2 Dan Timotius tadi 2. memperhatikan itu, Ya, gimana Bu Fang? tadi memperhatikan itu di Yeremia berapa Pak John? Oh, Yeremia 48 ayat yang ke-18. Bukan iya. Yeremia ya, itu Yesaya. Oh, Yesaya Yesaya. 48 ayat 18 ya. Oke. Makasih. Sama-sama ya. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Haleluya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena apa? Firman itu Allah sendiri ya, pribadi Allah. Namun walaupun sang pemberita Injil ini, Rasul Paulus ini terbelenggu, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Katakan amin ya. Jadi saudara, maka Tuhan mau yang ketiga, saudaraku, engkau mengikuti pesan penting dan teladan hidup pemimpin rohani itu, saudara perlu menguatkan hati. Amin Bapak Ibu ya.
Amin. Ya. Ada orang yang kenapa dia menjadi lemah, dia menjadi kehilangan banyak hal yang berarti. Kenapa? Karena dia tidak menguatkan hatinya. Alkitab berkata, jika orang menjadi tawar hati pada masa kesesakan, artinya orang tidak menguatkan hatinya, maka kecillah kekuatanmu. Ya, siapa yang kecil kekuatannya? Karena apa? Dia orang yang tidak menguatkan hatinya. Nah, bagaimana cara supaya engkau dan saya bisa menguatkan hati? Dengarkan firman Tuhan aja, maka hatimu akan kuat. Ya, dengarkan firman Tuhan, hatimu yang susah tidak susah lagi. Ya, hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Amin ya. Hatimu yang cemas, yang bimbang, yang khawatir, ragu tidak lagi demikian. Kenapa? Karena engkau sudah dengar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Haleluya, saudaraku. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan mau hari-hari ini engkau menguatkan hatimu. Orang yang hatinya lemah, dia tidak akan bisa berhasil. Orang yang hatinya lemah tidak akan mungkin bisa menang, Bapak Ibu. Supaya dia bisa berhasil, dia bisa menang, maka dia perlu menguatkan hatimu. Ya, saya pernah dengar lagu ini enggak? Kau kuatkan hatiku, ya. Kau kuatkan hatiku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Oh, kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Jangan biarkan kesedihan, Bapak Ibu, ya, menguasai hidupmu. Biarkan hari ini saya minta Tuhan penuhi hati saudara yang susah dan sedih dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhan, ya. Amin ya. Supaya engkau bisa menjadi orang yang kuatkan hati. Kalau kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8 dan 9 di sana Tuhan katakan berkali-kali ya. Disebutkan ada 2-3 kali, lebih dari 1 kali Bapak Ibu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, apa yang membuat hatimu susah hari ini? Apa yang membuat hatimu lemah hari ini? Oleh karena persoalan dalam rumah tangga, oleh karena menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menantu, menghadapi mertua, menghadapi orang-orang di sekelilingmu yang membuat hatimu lemah, atau engkau mendengar kata-kata yang melemahkan, menyudutkan dirimu. Hari ini Tuhan minta engkau menguatkan hati. Caranya gimana menguatkan hati? Dengarkan aja firman Tuhan. Maka Bapak Ibu beruntung sekali ibadah-ibadah yang Tuhan berikan kepada kita melalui pelayanan gereja CLCC ini. Baik pagi, siang maupun malam, saudara, di situ ada firman Tuhan yang Tuhan hadirkan untuk menguatkan hatimu. Katakan amin ya. Kalau hatimu sudah kuat, maka mujizat itu gampang terjadi, ya. Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Tidak ada yang susah, Bapak Ibu sekalian. Asal engkau mengerti rahasia ini, ya, menguatkan hati. Oke, sekarang kita sudah lihat 3 poin ini. Pertama, memperhatikan. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, menguatkan hati, ya. Nah, dari 3 poin ini kita sekarang melihat apa dong hasilnya. Nah, kita melihat hasil yang akan kita dapatkan ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia menerima, bilang menerima. Menerima dari siapa? Dia menerima dari Tuhan. Pengertian tentang pengertian dalam segala sesuatu, ya. Ini penting. Mari kita lihat ya. Dia menerima pengertian tentang segala sesuatu. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Amin ya, dia menerima dari Tuhan. Nah, ini saya tambahkan di sini ya. Tuhan siapa ini? Tuhan Yesus ya. Amin. Bapak Ibu, ini dicatat ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menerima dari siapa? Menerima dari Tuhan Yesus ya. Tentang apa saudara dia terima dari Tuhan Yesus? Tentang
pengertian dalam segala sesuatu. Satu. Jadi namanya dalam segala sesuatu itu apapun. Dia mengerti, Bapak Ibu, ya. Dia mengerti bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana menghadapi situasi yang sulit, bagaimana menemukan jalan keluar. Dia mengerti, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hasil yang pertama. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Amin. Haleluya. Dia mengerti bagaimana dia bisa tampil sebagai seorang pemenang, ya. Dia bisa mengerti bagaimana kuasa mujizat bisa terjadi. Dia bisa mengerti bagaimana pertolongan Tuhan bisa diberikan kepadanya. Dia ngerti segala sesuatu. Katakan amin. Dan orang yang mengerti segala sesuatu tidak mudah dibohongi oleh setan, ya. Tidak mudah dipengaruhi, diajak ke sana, yuk ikut ke sana. Diajak ke situ, yuk ikut ke situ. Jadi orang-orang ini tidak punya pengertian yang benar. Sehingga dia nggak tahu kalau di sana itu sesuatu yang akan menyesatkan hidupnya. Sesuatu yang akan membuat dia mengalami keadaan-keadaan yang buruk, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita butuh yang namanya pengertian, understanding, ya, dalam segala sesuatu. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudara-saudaraku. Hasil yang kedua, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia memberitakan. Dia memberitakan apa, saudara-saudara? Dia memberitakan Injil Yesus Kristus, ya. Injil Yesus Kristus yang dilahirkan sebagai keturunan Daud. Jadi saudaraku, ini Injil, ya. Yesus itu dilahirkan sebagai keturunan Daud. Kita lihat, ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Amin. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Injil itu apa? Kabar baik. Injil itu apa? Kabar kesukaan, ya, bagi dunia. Injil itu apa? Kabar gembira. Injil itu apa? Itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah suatu berita pengampunan dosa, berita keselamatan. Ya, itu yang Paulus beritakan, Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak orang hari-hari ini hatinya itu tidak damai, hatinya tidak bahagia. Kenapa? Yang dia beritakan itu bukan Injil. Yang dia beritakan itu adalah keluh kesahnya. Dia beritakan itu adalah kejelekan si A, kejelekan si B. Nah, itulah sebabnya dia mengalami suatu keadaan-keadaan yang membuat dia tidak bahagia, ya. Hari ini kalau sudah mau bahagia, beritakanlah Injil, ya. Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana, saudaraku? Yang telah dilahirkan dari keturunan Daud. Amin, ya. Nah, kita waktu Natal kan kita nyanyi, ya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Terus apa lagi? Yesus anak Daud, ya, disebutkan bahwa Yesus itu anak Daud, ya. Anak Daud itu bicara tentang kerajaan. Yesus dilahirkan untuk menjadi raja, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Yesus anak Daud, ya. Saudara ingat lagu itu, ya. Setiap tahun kan kita nyanyi. Jadi anak Daud ini bicara tentang Yesus itu raja. Daud itu adalah terkenal seorang yang rendah hati. Seorang yang sangat mencintai Tuhan. Seorang yang suka merindukan Tuhan di dalam bait kudusnya. Seorang yang suka akan firman Tuhan. Seorang yang suka memuji-muji Tuhan. Dia bilang satu hari dia memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Haleluya. Seorang yang selalu rindu terus untuk menyembah Tuhan. Itu hatinya Daud. Oke, ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu sangat yakin, ya. Dia itu sangat yakin tentang apa, saudaraku? Tentang firman Allah yang berkuasa dan tidak terbelenggu. Amin, ya. Haleluya.
Kita lihat dulu 2 Timotius 2 ayat 9. Ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Oh, haleluya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, dia itu sangat yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Amin Bapak Ibu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jadi hidup saudara tidak ditentukan dari apa kata si A, si B, termasuk juga apa kata dokter ya. Hidupmu ditentukan dari apa kata Tuhan, apa kata firman. Amin Bapak Ibu ya. Itulah kehidupan kita di situ. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia sangat yakin tentang apa Bapak Ibu? Tentang firman Allah yang berkuasa dan tidak terbelenggu. Oke, ayatnya sudah diperdengarkan ini? Sudah. Sudah ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama ya di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu Ibu Fang Fang Lai akan berdoa ya. Haleluya. Buat kita semua. Silakan Bu Fang Fang Lai. Kasih. Oke. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Yesus. Kami bisa memuji menyembah, bersujud datang kepadamu, untuk itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunanmu. Tuhan, ampunilah kami orang-orang berdosa, bukan tulus dengan yang dengan kita dan kehormatan suatu kedahsyatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau memperhatikan firman-Nya, Kau memperhatikan yang dipesankan Bapak kami Gembala Pak John Sarbuna, itu suatu kekuatan dalam kehidupan kami, suatu kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau tutup bungkus dengan kami, dengan semuanya CRCC pada pagi hari ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memperhatikan, mengingatkan, menguatkan hati kami supaya kami akan berhasil beruntung akan perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, ajaran-Mu itu sungguh indah dan sungguh mulia, sungguh gagah perkasa yang penuh gairah, semangat, untuk penuh antusias otoritas yang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Oke. Sama-sama. Dan kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan, MA dari Kediri yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Yang hadir diberkati dengan firman-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Mami Rosalin memperdengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Papi Glory yang menyampaikan doa firman, dan terima kasih Ibu Fang Fang Lai yang telah membawa doa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik akan dinaikkan oleh
Ibu Andre dari Kediri. Silakan Ibu Andre. Terima kasih Bu Joyce untuk waktunya. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom Bu Andri. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan doa prophetik untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Kita amini, kita katakan I receive. Yes. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara kita. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Ibu Andre yang telah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya masuk dalam pengumuman akan disampaikan oleh Saudara Samuel dari Pacet Mojokerto. Silakan Saudara Samuel. Itu kepada saya dan shalom semuanya. Shalom. Dan selamat malam di waktu Jerman. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Yes. Persembahanku bagi Tuhan Yesus
Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, penginjilan gedung, gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCR, Gereja Kristen LCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 309 2929 atas nama Maris Johannes. Amin. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, menyesuaikan ibadah CLCC outside Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagian dalam pengumuman dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin, amin, amin. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Saudara Samuel dari Pacet, Mojokerto. Tuhan memberkati ya, Mas Samuel. Amin. Ya, terima kasih Saudara Samuel dari Pacet menaikkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Menyampaikan pengumuman. Ya, Tuhan Yesus berkati. Dan selanjutnya doa deklarasi yang akan disampaikan. 1, Ibu Fang Fang Lai. Ya. Jangan telepon namanya. 2, Ibu Puji Astuti. 3, Ibu Febri Asari. 4, Ibu Andre. 5, Papi Glory. 6, Pak Lukas. Ya. Mama Joyce. Yo. Oke. Semua Saya sudah Oke, sudah siap ya teman-teman semua ya. Kita akan Siap. dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya. Oke, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya Bapak Ibu. Haleluya. Mau menyenangkan hati Tuhan ya. Oke. Haleluya. Baiklah teman-teman semua. Kita akan siapkan hati ya. Oke. Oh, yang pertama. Bu Fang Fang Lai. Ya, mic bisa dibuka Bu Fang Fang. Ya, mic bisa dibuka ya. Ya, mic-nya bisa dibuka Bu Fang Fang Lai. Oke, silakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus aku orang sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bu Atanasya. Kristus, percaya akan ada bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Febri. Ya, shalom. Shalom. Saya gantikan Bu Febri.
Boleh ya? Oh, boleh ya. Oke, baik. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. I receive. Amin. I receive. Terjadilah, Terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Ibu Andre. Ya. Terima kasih Bu Ros. Ya, sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Bapak Lukas. Terima kasih Oma Rosalin. Sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di Yes. tahun 2025 ini kita semua akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Amin ya. Oke. Suaranya Mama Joyce. Speakernya Mama. Ya, terima kasih. Sudah menaikkan doa deklarasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya, saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, baik sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sardunan MA, mungkin ada yang mau didoakan atau melalui WA atau langsung berhadapan dengan Bapak Pendeta John Sardunan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi ini Bapak Pendeta John Sardunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan. Selalu diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, melayani mulai dari pagi, siang, sampai malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anak selalu diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Koordinator, Ibu Puji Astuti. Silakan Ibu Puji Astuti. Mama Joyce Putirai, yang luar biasa, semangat. Bahagia. Semangat. Ya, betul hari ini pagi ini kita diurapi semua ya sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul tadi pagi. Pembukaan itu doa itu luar biasa. Amin. Kita serius sama Tuhan, tidak ada motivasi yang lain. Oke, Mama. Siap. Terima kasih buat hamba kita yang luar biasa, Bapak Pastor John, sudah memberkati kita dengan firman yang luar biasa, sudah memimpin ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya Bapak Pastor, panjang, ya, juga kita juga anak-anak semua di sini yang sedang kuliah. Tuhan berkati supaya kuliahnya cepat selesai dengan nilai yang memuaskan. Amin. Dan lagi buat Bapak Pastor. Terima kasih. Bu Lea, shalom Bu Lea, di sana sama siapa itu? Udah ya Bu ya. Sama mamanya Bu Febri. Oh, mamanya Bu Febri ya. Selamat pagi. Salam kenalan. Ibu Catherine Wahyuni. Doa kami menyertai Ibu Catherine ya. Namanya Febri. Oke. Tuhan, senang bisa duduk ya.
bisa dengar firman, puji Tuhan, hatinya damai ya. Hatinya ayam tentrem bersama Yesus. Ya, semangat ya Ibu Catherine Wayuni ya, namanya Ibu Catherine Wayuni, betul ya Bu? Iya, iya. Benar, ya? Saya bilang Mama ini supaya ikut lewat Zoom aja karena beliaunya kan kalau jalan agak susah Pak John. Jadi kalau ke gereja tuh juga mesti agak susah jalannya, ya sudah pakai tongkat gitu. Iya. Ibadah lewat Zoom saja gitu. Beliau senang, katanya senang gitu. Oh, puji Tuhan ya. Jadi sekarang gereja sudah hadir di rumah masing-masing ya. Jadi nggak usah repot-repot Bapak Ibu ya. Jadi nggak keluarkan biaya untuk transportasi apa segala macam. Gereja sudah hadir di rumah. Jadi itu enaknya di situ ya. Tuhan siapkan sarana ya. Kita dengar firman. Tuhan berkati ya Ibu Febri, Bu Catherine Wayuni ya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama, semangat Ibu. Iya, Bapak. Bu Lea, apa mau nyanyi satu pujian dari sana, Bu Lea? Ada gitar? Ada gitar tapi di dalam kamar, Pak John. Oke, sudah ada apa-apa. Nanti kita nyanyikan. Saya sudah siapkan pujian ya. Oke, kembali kepada Ibu Atanasya. Ya, terima kasih Ibu Catherine, Bu Lea, Ibu Febri sudah hadir pada pagi hari ini. Pasti Tuhan cuma ya, Tuhan beri kesehatan, tidak terus bisa jalan kembali, bisa bertemu kembali ya, Catherine. Amin. 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 Dan terima kasih sekali lagi Mbak Catherine. Dan saya ingin hadir setiap pagi bersama kita. Bisa, Dokter. Amin. 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 Semuanya Ibu Lea dan Ibu Febri. Ya, terima kasih saya ucapkan buat Oma Rusalin Opa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat malam waktu Jerman. Selamat istirahat, selamat tidurnya mimpi yang indah bersama semua jemaat gereja CLCC. Yesus memberkati Oma Opa, beri umur panjang. Terima kasih saya ucapkan buat pelayan Tuhan pagi hari ini, Mama Joyce, Om Samuel, Ibu Andriana Marantika, terima kasih sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat Bapak Lukas Krisnanto, terima kasih sudah hadir buat semangat kita semua. Ibu Fang Fang Lai, Your Miracle, Adik James, Ibu Sinta, terima kasih Bu sudah hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Adik Cindy dan juga Ibu Melawati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir pagi hari ini. Yang saya kembalikan pada Pastor John, hamba kita, untuk menutup ibadah pagi hari dengan doa. Saya persilakan. Mari kita pujikan. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Selanjutnya apa Ibu? Ibu tadi yang ini, Ibu Gembala. Ini istrinya ini, Pak. Nggak ada suaranya Pak John. Gangguan mungkin Mama Judith. Oh, oke, baik. Kita keluar ya. Oke, kita puji. Untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari angkat suaramu, kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, sebab hari ini Tuhan adakan sesuatu yang ajaib. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Ibu Atanasia dan tim yang sudah melayani, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Yesus. Berdoa hari ini keajaiban Tuhan sedang terjadi di dalam kehidupanmu, dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, bahkan di dalam pelayananmu. Tuhan berkati semuanya yang hadir di pagi ini. Berkati orang tua terkasih, Bapak Bruri Tikoalu dan Bu Rosalin. Sementara mereka akan beristirahat waktu Jerman, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Percaya untuk tanah-tanah yang dijual di Surabaya, di Tretes, Tuhan sudah siapkan pembeli dengan harga yang sangat memuaskan. Untuk paspor yang hilang, Tuhan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja hari ini dalam nama Yesus, sehingga paspor itu bisa mereka dapatkan dengan mudahnya. Engkau pakai orang-orang baik hati untuk menolong Pak Bruri, Bu Rosalin, sehingga keberangkatan mereka dari Jerman ke Indonesia akan segera tiba pada waktunya. Tuhan berkati juga Bu Andri Marantika yang Anda menjual untuk rumah. Kami percaya Tuhan sudah berikan dia seorang pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Demikian juga Wace yang menjual rumahnya, kami yakin Tuhan sudah siapkan orang-orang yang membeli dengan harga yang sangat memuaskan. Semua yang sudah hadir di pagi hari ini berkati Bu Joy sekeluarga, Bu Atanasia sekeluarga, Bu Fang Fanglai sekeluarga, Bu Febri Asari bersama ibunya, Ibu Catherine Wayuni. Tuhan sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Berikan damai surgawi, penghiburan, kasih anugerah baginya. Juga memberkati Pak Lukas keluarga, Mas Samuel bersama orang tua dan nenek. Memberkati dan sembuhkan juga tantenya Ibu Fenty. Tuhan lepaskan dari segala akar pahit, segala hal yang membelenggu dia dalam nama Yesus. Berkati gereja CLCC, berkati ya Tuhan Ibu Sinta, Ibu Meliawati, semua yang hadir, anak-anak Yohan, Cindy James, Tuhan memberkati semuanya. Bapak, pagi ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat siang 1 jam. Percaya kuasa lawatan Tuhan sudah terjadi di sana. Dan berkati ibadah nanti malam juga. Percaya Tuhan berkati Bu Yeti dan tim akan melayani. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati juga Bu Lea Siwalete ya bersama Michael. Tuhan berkati Bu Lea dan Michael ya. Semangat Bu Lea. Oke, Tuhan berkati Bu Catherine Wayuni. Terima kasih Pastor Oh, John. ya Bu Febri, Tuhan berkati ya. Semangat ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, Bu Rosalin, Pak Bruri. Selamat beristirahat ya. Terima kasih Pak Don. Ya, Mas Samuel, Tuhan berkati Bu Andri, Bu Joy, Bu Atanasia, Pak Lukas. Tuhan berkati semuanya ya. Semangat ya. Halo Samuel. Ya. Coba.
Selamat Ya. Amin. Ipri, Asaki, ya. Terima kasih teman-teman Ibunya. semua. Salam kenal. Lea dan Bu Catherine ya, Wayuni Dan berkati. semangat. Tetap semangat Lea. ya teman-teman. Ya. God Ya. bless you all. Bye bye. God bless you all. Bye. Ya, sampai jumpa ya. Sayonara. Sayonara. Amen.